Karakal bakal melompat sampai setinggi mungkin lalu menangkap burung tersebut dengan cakarnya dan ngebuat burung itu terjatuh ke tanah. Pernah dengar kucing liar yang lompatnya tinggi banget dan telinganya hitam keren? Kenalin, Karakal, si kucing ninja gurun. Karakal dikenal juga dengan nama Desert Lynx atau Egypt Lynx. Nama Karakal sendiri berasal dari bahasa Turki Karakulak yang artinya telinga hitam. Sesuai dengan namanya, Karakal ini memang punya telinga runcing melebar berwarna hitam yang membuatnya terlihat unik. Telinga ini masing-masing punya lebih dari 20 otot yang berputar seperti antena parabola buat ngedeteksi suara dari mangsanya dan juga berkomunikasi dengan karakal lainnya. Bulu badannya sendiri berwarna coklat dan hitam yang ngebuatnya tuh terlihat semakin eksotis sekaligus ngebantu buat kamuflase. Karakal ekornya pendek tapi kakinya panjang, jadi ini tuh ngebuat mereka jikatannya tuh ramping. Terus di bantalan kakinya ada rambut-rambut kaku yang ngebantu buat berjalan tanpa ngeluarin suara saat ngeburu mangsanya. Walaupun karakal masuk kategori kucing kecil, mereka ini merupakan kucing terberat dan juga tercepat, serta terbesar di dalam keluarga kucing kecil Afrika. Banyak kan, karakal tuh bisa tumbuh hingga 1 meter dan beratnya lebih dari 18 kg. Kalau kamu pengen ngeliat karakal secara langsung, kamu bisa ketemu sama mereka di daerah sabana, hutan kering, pegunungan, padang rumput, dan juga hutan yang ada di Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Rusia, dan Dagestan. Karakal tuh biasa tinggal di daerah kering dengan sumber air yang langka. Mereka bisa hidup di wilayah seperti itu karena mereka telah beradaptasi untuk menyerap cairan dari mangsanya. Terus, karakal merupakan hewan kursorial yang artinya mereka memiliki kemampuan untuk berlari dengan cepat dan dalam jangka waktu yang lama. Saking cepatnya nih, mereka bisa berlari hingga 80 km per jam. Kecepatan dan bantalan pada kakinya menjadikan karakal ini pelari hebat. Selain itu, karakal merupakan hewan nokturnal, yang mana mereka aktif setelah matahari terbenam. Walaupun ada juga beberapa kejadian di mana karakal ini terlihat aktif di siang hari. Yang mantapnya lagi nih, karakal juga terkenal sebagai kucing liar yang jago melompat. Mereka bisa melompat hingga lebih dari 3 meter dengan menggunakan kaki belakangnya berotot dan kuat untuk melompat dan mengejar mangsanya. Selain jago lari dan melompat, karakal juga dikenal sebagai pemburu yang handal. Mereka selalu mengasah kukunya sampai tajam supaya ngemudahin mereka buat tangkap mangsanya. Karena nokturnal, karakal berburu saat malam hari. Tapi mereka nggak picky dan bakal makan apa aja mangsa yang bisa mereka tangkap. Kayak tikus, kelinci, burung, landak, reptil, serangga, hingga predator berukuran sedang seperti rubah dan juga luwak. Terkadang, mereka juga bisa memangsa hewan ternak seperti domba dan kambing. Karakal ini terlahir untuk berburu secara diam-diam. Kalau mangsanya burung, mereka bakal membungkuk di balik rumput yang tinggi sambil memantau burung yang sedang bertengger di semak yang ada di dekatnya. Lalu secara tiba-tiba, karakal ini bakal keluar dari persembunyiannya dan berlari menuju mangsanya. Saat burung terbang, begitu juga dengan si karakal. Karakal bakal melompat sampai setinggi mungkin lalu menangkap burung tersebut dengan cakarnya dan ngebuat burung itu terjatuh ke tanah. Lalu karakal akan membawa bangkai burung tersebut di mulutnya. Terkadang, mereka akan memanjat pohon dan menumpuk hasil tangkapannya di dahan pohon untuk dimakan di lain waktu. Seperti kebanyakan kucing lainnya, karakal bakal mengeluarkan suara seperti mengeong, menggeram, dan juga mendesis untuk mengekspresikan moodnya. Karakal punya aroma tubuh di antara kakinya dan juga di wajahnya. Mereka bisa mengetahui keberadaan karakal lainnya dari aromanya. Terus, karakal pada umumnya suka menyendiri dan menjaga wilayah kekuasaannya secara agresif. Mereka menandai wilayah kekuasaannya dengan menggunakan urin dan bekas cakaran. Mostly nih, karakal cuma berkumpul kalau mau berkembang biak. Karakal betina bakal ngeinfoin kesiapan mereka untuk kawin dengan cara menandai menggunakan urin yang nantinya akan direspon oleh karakal jantan. Karakal jantan bakal tinggal dengan karakal betina selama beberapa hari buat kawin selama periode tersebut. Kehamilan sendiri akan berlangsung sekitar 2,5 bulan. Dan induk karakal akan menggunakan sarang bekas hewan lain kayak landak gitu untuk melahirkan. Setelah bayinya lahir, karakal jantan akan pergi. Sekali melahirkan tuh karakal bisa melahirkan 2-4 bayi nih. Bayi karakal bakal lahir dengan ukuran yang kecil, mata yang tertutup dan telinga yang melingkar. Matanya baru akan terbuka setelah 10 hari dan telinganya baru akan terbuka setelah 3 minggu. Karakal betina ini akan ngebesarin anaknya sendiri.
Mereka bakal ngerawat bayinya selama 4-6 bulan. Dan karakal baru mulai memakan daging ketika itu mereka berusia 1-2 bulan. Pada usia ini, mereka udah bisa berlarian dan mengikuti ibunya untuk belajar berburu dan membela dirinya. Karakal bisa hidup hingga sampai berusia 12 tahun di alam liar. Sedangkan di penangkaran, hewan itu bisa hidup hingga berusia 17 tahun. Mungkin yang paling menarik ya, meskipun dikenal sebagai hewan yang tertutup, karakal tuh udah jadi bagian dari kehidupan manusia sejak ratusan tahun yang lalu. Di Mesir kuno, patung karakal emas melindungi makam dari Firaun dan juga orang dengan kedudukan tinggi lainnya. Patung ini dipercaya sebagai penjaga di kehidupan selanjutnya. Karakal juga sering digambarkan dalam lukisan dan juga patung perunggu, menegaskan peran pentingnya dalam budaya Mesir. Di India dan Persia, sekarang Iran, mereka digunakan dalam kompetisi berburu burung. Pernah dengar istilah let the cat out among the pigeons? Artinya tuh melakukan sesuatu yang menimbulkan masalah dan menyebabkan perkelahian. Konon kemungkinan besar, ungkapan tersebut juga berasal dari kompetisi berburu burung ini. Jadi, pemilik kucing di India dan Persia mengadakan kompetisi untuk melihat berapa banyak burung yang bisa ditangkap oleh kucingnya dalam sekali perlombaan. Seringkali, kucing itu bisa menangkap 10 burung atau lebih. Sedangkan di Tiongkok kuno, udah bukan hal yang aneh nih buat bagi keluarga kerajaan buat jadiin karakal sebagai hadiah. Contohnya, anggota kerajaan dari dinasti Yan dari abad ke-13 dan 14 memberikan karakal sebagai hadiah ke anggota keluarga kerajaan lainnya. Karakal juga terkadang dijadikan hewan peliharaan. Tapi sebenarnya hal itu menimbulkan efek negatif buat mereka. Soalnya, karakal itu merupakan hewan karnivora yang ngebutuhin daging tuh sekitar 1,4 kg setiap harinya. Karakal juga seringkali tuh makan utuh mangsanya termasuk daging, kulit, dan tulangnya. Tulang ini tuh mengandung sumber nutrisi penting seperti kalsium dan magnesium yang dibutuhkan sama karakal. Kalau kekurangan nutrisi ini, karakal tuh bisa terkena penyakit metabolic bone disease atau penyakit melemahnya tulang yang disebabkan oleh kurangnya kadar bahan penyusun tulang, kayak kalsium, fosfor, atau vitamin D. Penyakit ini tuh bisa berakibat fatal bagi karakal dan bisa berujung pada kematian. Makanya sebenarnya tuh gak disaranin buat jadiin karakal ini sebagai hewan peliharaan. Selain itu, memelihara karakal itu juga butuh banyak dedikasi dan persiapan. Mereka merupakan hewan dengan dorongan berburu yang kuat dan keinginan untuk menjelajah, yang mana tuh bisa ngebikin karakal ini frustasi kalau berada di lingkungan yang gak mirip sama habitat aslinya. Walaupun karakal tuh gak termasuk dalam kategori hewan yang terancam punah, tapi tetap juga ada ancaman terhadap populasinya. Karakal ini sering diburu oleh peternak karena dianggap sebagai predator pengganggu yang suka memangsa hewan ternak. Spesies ini dilindungi secara hukum di hampir semua wilayah persebarannya. Tapi ada pengecualian untuk pemilik tanah di Namibia dan Afrika Selatan yang diperbolehkan untuk membunuh karakal kalau dianggap mengancam properti mereka. Nah, sekarang kan kamu udah tahu lebih jelas soal karakal nih. Menurut kamu, kalau kamu lomba lari sama mereka, apa bisa kamu keep up sama speednya mereka? Yuk share pendapat kamu di kolom komentar ya. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak Em bawain topik hewan tertentu, share juga di komentar. Atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Nici, pamit dulu. See you di video 1 Fakta Sejuta Cerita berikutnya. Bye-bye!